Gua jadi makin kasihan sama Jack setelah tahu fakta ini. Ada banyak hal di digital circus yang memiliki lebih dari satu arti di satu topik ataupun satu konteks. Dan hal yang kayak gini wajar banget ada. Dari awal episode kita udah melihat banyak yang seperti ini. Satu topik banyak arti tersembunyi. Episode 7 membuka mata kita soal kemungkinan-kemungkinan baru. Terkadang diselipin plot twist yang rada gak masuk akal. Meski begitu, masih sangat excited Excited buat buat kita kita telaah. telaah. Bahkan Bahkan mengenai mengenai Jax Jax lebih lebih jauh jauh yang yang kini kini bikin bikin gue gue jadi jadi semakin semakin iba iba kepadanya. kepadanya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Zaki Pasir 2. Oke, jadi seperti yang kita ketahui kalau Glitch Production kini tengah menyiapkan sesuatu yang bisa bikin penonton lebih gila lagi untuk The Amazing Digital Circus. Bukan tanpa alasan, episode 7 kemarin faktanya berhasil naikin ekspektasi penonton lagi dan semakin ingin melihat ketegangan yang jauh lebih dari ini. Episode 8 sepertinya akan menyajikan hal yang dimaksud. Tapi sebelum kesana masih ada banyak konteks yang harus dijelaskan lebih jauh dari episode 7 kemarin. Dan yang satu ini pasti bikin kalian lebih iba kepada Jax. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang mau rebahan aja dulu. Abis itu silakan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta unik lebih lanjut mengenai konten horor lainnya. So langsung aja, check it out. Cukup sulit untuk membayangkan bagaimana kisah para anggota sirkus akan berakhir dengan indah. Kayak ketika ada hal yang baik dikit aja, itu pasti ke distract dan bikin semuanya hancur berantakan. Ya contohnya aja kemarin ketika kita semuanya berharap para anggota sirkus keluar dari dunia digital, tetapi dihancurkan ekspektasi yang terlalu tinggi sampai lupa kalau series ini penuh dengan plot twist. Ya, rasanya agak takut kalau disuruh berandai-andai lagi kalau akhirnya bakal kayak begitu. Banyak yang menganggap episode 7 kemarin itu full omon-omon doang tanpa ngasih sesuatu yang berimbas ke jalan cerita. Karena masih banyak yang menganggap kalau semua yang terjadi di episode 7 kemarin itu murni kerjaannya Kate. Jadi kita merasa full tertipu gitu. Padahal gak sepenuhnya demikian dan kita jadi tahu banyak hal seperti hubungan Abel dengan Kinga dan disinggungnya sosok Scratch the First Abstraction. Itu bobot informasi yang padat loh. Jadi gue sama sekali nggak setuju kalau episode 7 ini dibilang sebagai episode yang full prank doang. Gue bahkan pernah bilang sebelumnya kalau episode 7 sejauh ini adalah episode paling favorit gue setelah episode pilot. Tentu aja mendalami apa yang ada di episode ini seakan jadi kewajiban gue dan kita semua buat mengungkap lebih apa yang jadi konflik masalahnya. Tentu gue lagi-lagi mau nyinggung soal Jax di sini. Beberapa hari yang lalu, gue udah breakdown tentang masa lalu Jax lewat beberapa bocoran yang udah kita bongkari juga. Dan itu masih belum 100% terungkap kebenarannya. Dan dengan beberapa informasi baru yang gue dapat belakangan ini, maka gue bisa cukup pede untuk meneruskan teori masa lalu Jax ini ke hal yang lebih personal, tapi juga menyakitkan. Oke, kita tahu sebelumnya kalau Jax itu punya masa lalu yang misterius. Diasumsikan kalau dia terlibat sesuatu yang buruk di dunia nyata sampai-sampai harus masuk ke jalan alternatif di tengah hutan untuk menghindarinya. Konteks pastinya kayak gimana sampai saat ini gue juga belum benar-benar paham. Karena kalau yang ada itu terbatas. Gue juga cuma bisa menerka-nerka kalau ada sesuatu yang Jax lakukan sehingga dia kabur ke tengah hutan dengan mobilnya. Kalau kalian mau tahu lebih jelas teorinya kayak gimana, kalian bisa tonton video ini nih, biar paham. Dari sekian banyak asumsi yang ada, gue menemukan detail lain yang bisa berhubungan dengan teori masa lalu Jax ini. Kalian ingat saat dimana Ragatha pernah cerita soal masa lalunya di episode 5? Ragatha bilang kalau ibunya tidak terlalu sayang kepadanya. Jadi dia ragu kalau ibunya bakal nyariin sekalipun dia terjebak di digital circus selamanya. Nah habis itu Jax ngeluarin ekspresi seperti ini. Tadinya gue pikir dia iba sama cerita Ragatha doang. Tapi kalau dipikir lagi, Jax bukan tipe orang yang kayak begitu. Maka alasan lain kenapa dia memasang ekspresi peduli seperti itu adalah karena relate dengan kehidupan dia yang sebenarnya. Kehidupan masa lalunya. Jax bisa jadi punya keluarga yang broken home. Sifat nakalnya muncul karena itu. Dan sadar atau enggak, ini bisa kita sambungkan dengan teori masa lalu Jax di episode 7. Kronologinya bisa masuk akal di mana Jax sedang bertengkar mungkin dengan orang tuanya, lalu pergi membawa mobil dan menuju ke daerah hutan lewat jalan alternatif. Sehingga kita bisa menghilangkan spekulasi Jax menabrak anak kecil di komplek pemukiman dari dalam teori. Karena alasan di awalnya udah ada, yaitu broken home. Nah mungkin dari kalian juga masih ada yang nanya gini, masa iya penyebabnya cuma gara-gara broken home doang bang? Oke, jika bukan karena itu, mungkin karena ini. Ingat kalau Jax itu ahlinya dalam mencuri kunci? Di digital circus, hanya dia seorang yang memiliki sekian banyak kunci kamar yang ada di tenda. Nah, kita pernah gak sih bertanya kenapa Jax ngelakuin itu?
Sederhananya sih udah pasti bukan karena iseng doang. Ini nunjukin kalau perilaku Jax emang udah gitu sedari awal. Bahkan mungkin saat masih di dunia nyata. Apakah itu artinya Jax dulu adalah seorang pencuri? Mungkin yang lebih spesifik, pencuri yang masuk ke rumah-rumah orang? Karena ini identik secara tersirat dengan kenapa Jax memiliki semua kunci ruangan atau kunci kamar di Digital Circus. Itu bisa jadi makna tersirat yang dalam banget dan itu bisa juga jelasin kenapa Jax sangat amat takut untuk kembali ke dunia nyata. Bisa dibilang Jax ini kayaknya emang orang bermasalah. Dan kayaknya semua anggota Circus emang bermasalah juga orangnya. Zubel juga sama bermasalahnya karena dia punya latar belakang sebagai bartender di sebuah bar malam. Gangle tipikal orang yang pesimis ya luar biasa. Yang paling normal mungkin Pomni doang, tapi kita nggak tahu kisah aslinya kayak gimana, jadi nggak bisa langsung ambil kesimpulan gitu aja. Oke, balik lagi ke Jax. Dengan mengetahui fakta itu, akhirnya kita paham betul dengan apa yang ditakutkan Jax kalau dirinya kembali ke dunia nyata. Tentu dia ingin kembali dan keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi di hati kecilnya, Jax takut kalau dia tidak punya tempat lagi kalau kembali ke dunia nyata. Makanya tinggal di dunia sirkus adalah hal yang paling rasional yang bisa dipikirkan Jax. Oh, dan juga ada detail lain yang lagi-lagi bisa jadi sangat berhubungan dengan kejadian masa lalu Jax. Kita flashback ke episode. Kita kan tahu ya kalau di episode itu terdapat momen Jax pulang menjadi spasi restoran dan menaiki mobil. Sempat ada shoot yang mengarah ke plat nomor Jax yang bertuliskan Jax 001 dan angka 1138 di sana. Gue pikir dulu ini adalah angka random karena emang gak ada konteksnya waktu itu. Cuman Jax yang kelelahan bekerja sebagai pegawai restoran cepat saji. Tapi kalau dipikir-pikir, aneh juga kenapa sampai ada shoot yang harus memperlihatkan plat nomor. Fakta ini juga memberikan foreshadowing kalau Jax emang punya kendaraan bahkan di dunia nyata. Dan itu pasti berhubungan dengan kendaraan yang dia naiki untuk masuk ke dalam hutan. Gua nggak tahu juga apakah semua informasi di plat nomor ini punya hubungan nggak dengan tragedi kilasan balik masa lalu Jax di episode 7. Kalau kalian punya teori, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, satu lagi. Lagi-lagi masih tentang Jax, tapi kali ini bukan membahas tentang arti masa lalunya atau gimana, tapi tentang dibalik desain kamar tidurnya. Ya, itu benar. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya saat episode 7 memperlihatkan scene kamar Jax. Sesuatu yang sangat tidak cocok dengan kepribadian dia. Kamar yang penuh warna-warni, motif love, dan vibes yang begitu imut dan lucu. Bagaimana bisa? Gue tahu kalau mungkin gue terlalu memikirkannya, tapi ayolah, ini Jax loh. Kalau ini kamar Genggel atau Pomni masih oke lah. Apa yang membuatnya kepikiran meminta desain kamar yang seperti ini? Apakah ada pengaruh bibit atau alibi untuk menutupi rasa kesendiriannya? Atau justru memiliki hubungan dengan apa yang terjadi di masa lalu saat dia masih berada di dunia nyata? Yang satu ini gue serahin ke kalian semua buat dianalisis bareng. Oh iya, ngomong-ngomong, teori tentang Jax yang nabrak Genggel rasa-rasanya menarik juga. Kalau kalian mau, kita akan singgung di next video. Oke, jadi gimana video kali ini? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk beristirahat sama gue Zaki ya.